Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita doa dulu ya. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Salman dan teman-temannya sedang berwisata di mana ya kira-kira itu? Betul sekali, mereka ke kebun binatang. Kebun binatang itu adalah salah satu tempat umum. Apa itu tempat umum? Tempat umum adalah tempat yang digunakan oleh banyak orang dan menjadi milik bersama. Contoh tempat umum adalah bandara, stasiun, terminal, jalan raya, pasar, alun-alun, ataupun tempat wisata. Kebersihan di tempat umum harus kita jaga bersama-sama. Kebersihan di tempat umum adalah tanggung jawab kita. Anak-anak, silahkan dibuka buku paket JSIT halaman 146. Mari kita baca teks di halaman tersebut. Pada hari Selasa, seluruh siswa kelas 2 berkunjung keluar sekolah. Kunjungan kali ini bertema tempat wisata. Siswa kelas 2 pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang, mereka berkeliling melihat aneka satwa yang ada. Satwa-satwa yang ada di sana dipelihara dan dirawat dengan baik. Pengunjung dilarang memberi makanan kepada hewan-hewan di sana. Selain itu, di kebun binatang banyak pepohonannya sehingga suasananya menjadi asri. Pepohonan dapat mengurangi polusi udara. Pepohonan juga bisa mencegah banjir, karena akar pohon bisa menyerap air ke dalam tanah. Pepohonan dan hewan sangat penting bagi manusia. Kita harus menjaga kelestarian pepohonan dan hewan. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi peraturan yang ada di kebun binatang. Dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa di kebun binatang juga ada aturannya. Apa saja tadi anak-anak? Yang pertama, tidak boleh memberi makanan kepada hewannya. Kenapa ya kira-kira? Salah satunya dikhawatirkan makanan yang kita berikan pada hewan tersebut itu kurang tepat dan bisa menyebabkan hewannya itu sakit. Pada teks tersebut dikatakan bahwa pohon dapat mengurangi polusi udara karena pohon menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Anak-anak, dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di tempat umum, kita harus selalu menjaga kebersihan di tempat tersebut. Sekarang kita akan ikut Sofia dan Ibu belanja ke pasar. Silakan dibuka bukunya halaman 165. Belanja ke pasar. Pagi-pagi sekali, Ibu dan Sofia berbelanja di pasar. Ibu mengajak Sofia berkeliling pasar. Terjadilah percakapan antara Ibu Sarah dan Sofia. Ibu, apakah kamu senang Ibu ajak ke pasar, Sofia? Sofia menjawab, senang sekali, Bu. Pasar ini tidak seperti yang Sofia bayangkan. Ibu, oh ya? Memang Sofia membayangkan pasar seperti apa tadinya? Sofia menjawab, awalnya aku bayangkan pasarnya itu becek, kotor, dan bau. Banyak sampah dibuang sembarangan. Ibu menjawab, oh begitu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihannya, seperti yang kamu bayangkan. Iya Bu, Alhamdulillah pengunjung dan pedagang di pasar ini menjaga kebersihan. Ibu berkata, iya nak,
Pasar ini juga tertata rapi dan selalu dibersihkan setiap hari. Sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Tempat sampah ada banyak di berbagai tempat. Sudah seharusnya kita peduli pada kebersihan lingkungan pasar. Anak-anak, adakah yang pernah ikut ayah atau bundanya ke pasar? Bagaimana kondisinya? Apakah seperti yang dibayangkan oleh Sofia? Pasar yang didatangi Ibu dan Sofia itu sangat bersih ya anak-anak. Pasar yang dikunjungi Sofia dan Ibu terlihat bersih dan rapi karena pasar tersebut selalu dibersihkan setiap hari. Kemudian sampah-sampah dibuang pada tempatnya dan tempat sampah ada banyak di berbagai tempat. Kebersihan pasar dapat tercipta jika antara pedagang dan pembeli saling menjaga kebersihan lingkungan pasar. Selanjutnya kita akan belajar membuat laporan pengamatan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika membuat laporan pengamatan adalah yang pertama, anak-anak kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kalian amati. Seperti di bukumu halaman 150, di sana ada sebuah gambar dan di bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan membantumu untuk membuat sebuah laporan dari pengamatan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah keadaan taman tersebut? Anak-anak bisa menceritakan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Misalnya, pada hari Minggu, taman terlihat ramai pengunjung. Taman tersebut juga terlihat bersih dan sangat rapi. Pertanyaan kedua, apa saja yang terdapat pada gambar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menyebutkan apa saja yang kamu lihat, misalkan hewan-hewan di sana, kemudian ada benda-benda apa yang kamu lihat, misalkan bangku, tempat sampah, ada lampu, kemudian ada tanamannya, ya kalian bisa ceritakan untuk menjawab nomor 2. Misalnya, di sana disediakan tempat sampah untuk pengunjung membuang sampah. Di sana juga disediakan bangku untuk para pengunjung beristirahat. Pertanyaan ketiga, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Nah, di sini kalian menceritakan pendapat kalian masing-masing dari gambar yang kalian lihat. Pertanyaan keempat, apakah gambar tersebut termasuk lingkungan yang sehat? Bagaimana anak-anak? Sehat nggak ya? Benar sekali, taman tersebut termasuk lingkungan yang sehat. Nah, itu tadi adalah cara membuat laporan sederhana dari pengamatan gambar. Makna kata. Nomor 1, tumbuh berbatang keras dan besar. Jawabannya awalnya P, akhirnya N, ada 5 huruf. Apa ya anak-anak? Betul sekali, pohon. Kedua, berair banyak dan deras, kadang meluap. Apa ya? Itu awalnya B, akhirnya R. Ada 6 huruf. Apa ya anak-anak? Betul sekali, banjir. 3, pelihara, urus, jaga. 5 huruf, awalnya R, akhirnya T. Apa ya anak-anak, ada yang tahu? Betul sekali, rawat. Keempat, bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Apa ya? Ada 4 huruf, awalnya A, akhirnya R. Apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, akar. Sekarang coba buka bukumu halaman 196. Yang pertama, pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru. Apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, daur ulang. Kedua, pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik seperti daun dan jerami yang membusuk dan kotoran hewan. Ada yang tahu anak-anak apa ya ini ya? Betul sekali, kompos.
Lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah untuk penyimpanan sampah organik. Apa ya anak-anak? Ada yang tahu apakah ini? Betul sekali, lubang resapan biopori. Sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dan bernilai ekonomis adalah bank sampah. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya yang berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup. Ada yang tahu anak-anak apa ya ini? Betul sekali, sampah organik. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Ustazah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.